Nah, tekan CE, otomatis ya. Ini kasih warna putih, yang ini warna gelap. Hilangkan outline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan belajar desain lagi ya. Ini merupakan bagian yang kedua. Nah, contoh desain ini kami ambil dari situs Graphic Familia. Ini, untuk sumbernya ada di deskripsi video. Kita akan belajar bikin banner seperti ini dengan langkah yang sederhana. Langsung saja dimulai. Pertama, buka CorelDRAW. Kemudian bikin lembar baru dan setting ukuran lembar kerjanya. Bebas ya, mau setting ukuran berapapun. Di sini ukurannya milimeter. Nah, ini hanya contoh. Tak bikin 55 mili kali 20 mili ya. Ini kalian bisa setting di sini. Misal 40 kali 15. Kalau di sini 55 kali 20. Nah, kemudian bikin background kotak dengan ukuran ini ya, sesuai ukurannya. Dengan cara double klik di sini di rectangle-nya. Otomatis akan tercipta kotak ya, objek background. Oke, bisa kita kasih warna, misal putih. Atau biar lebih terlihat, kita kasih warna agak gelap. Nah, seperti ini. Kemudian dihilangkan outline-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, mari kita bikin ini lebih banyak bermain dengan smart fill saja ya. Oke, kita pakai freehand. Nah, kita bikin yang ini dulu. Berarti dari sini ke sini. Kemudian yang merah ini berarti dari pojok sini ke sini. Yang ini ya. Hitam ini dari sini sampai sini. Kemudian yang hitam ini juga ke sini. Oke. Sampai sini. Gini aja. Ini ya. Oke, sekarang kita warnai dengan smart fill. Tinggal warna di sini. Nah, gini aja ya. Oke, garisnya kita delete. Klik satu persatu garisnya kita delete. Kita ganti warna. Nah, misal hitam. Ini juga. Yang ini juga. Ini merah. Ini merah. Seleksi semua, kita klik kanan di sini supaya outline-nya hilang. Nah, seperti ini ya. Kemudian bikin ornamen lainnya, misal yang ini. Kita bikin bundar yang ini ya. Pakai ellipse. Klik dan drag. Warnanya apa? Merah. Kasih warna, yang bawahnya ada highlight-nya ya. Highlight-nya warna agak gelap. Klik kanan di warnanya. Klik kanan ya, pilih salah satu, klik kanan. Kemudian gandakan. Seret seperti ini, klik kanan lepaskan, tinggal klik kanan di sini. Nah, otomatis berubah ya. Oke, kemudian bikin ini ornamen yang bulat-bulat banyak ini ya. Pakai ellipse lagi. Klik dan drag, kasih warna, hilangkan outline-nya. Nah, seperti ini. Kita gandakan. Klik seret ke samping, klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R, 1, 2. Misalkan ini 4 aja. Oke ya. Kemudian seleksi lagi. Kita well. Seret ke bawah lagi. Klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R, 1, 2. Nah, seperti ini. Kita seleksi semua, kita well. Oke. Kemudian bikin yang ini. Ya, kalau yang ini kita pakai objek kotak aja. Seperti ini. Oke ya, kita kasih warna gelap, hilangkan outline. Kemudian kita bikin garis dengan freehand. Nah, seperti ini ya. Letakkan di sini. Kita convert jadi objek garisnya. Tekan Ctrl Shift key. Nah, seperti ini ya. Kita gandakan. Ini tak taruh di sini dulu. Yang penting digandakan dulu. Caranya, seret ya ke samping, klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R beberapa kali. Atau R-nya bisa ditahan.
seleksi semua, kita well. Kemudian sambil tekan Shift, klik objek yang ini dengan objek kotak. Tekan CE, nah otomatis seperti ini ya. Kemudian kita back minus front. Nah, udah jadi ya. Kemudian bikin yang ini. Tinggal bulat aja, bundar, kasih warna, hilangkan outline. Kemudian bikin tempat fotonya pakai ellipse lagi. Atau bisa gandakan dari sini, seret, klik kanan, lepaskan, kita gedekan. Nah, seperti ini ya. Warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita gandakan lagi. Ini agak ke sini aja. Untuk layout penempatannya bisa kalian atur sendiri ya. Ini hanya contoh, admin hanya memberikan caranya saja. Nah, kemudian ini kita gandakan untuk tempat fotonya. Ini kan frame-nya ya, warna merahnya. Kita klik sambil tekan Shift, kemudian drag ke dalam. Nah, seperti ini, klik kanan lepaskan. Kita kasih warna putih. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, kemudian bikin yang ini tinggal digandakan aja dari sini. Sambil tekan Shift, klik yang ini, kemudian merah, putih, gandakan ke samping. Ting, nah tinggal di mirror. Ting, nah seperti ini. Tinggal dikecilkan. Oke ya. Kemudian bikin yang ini, pakai ini aja, polygon. Klik dan drag, kita bikin 3. Klik, kemudian rotate. Kasih warna merah. Hilangkan outline. Nah, udah jadi ya. Kemudian tulisan web banner design. Misalkan di sini tulisannya bebas. Untuk ukurannya misalkan tak atur jadi 5 dulu. Web banner design. Seperti ini ya. Kemudian ganti fontnya di sini. Misal fontnya bebas. Nama fontnya bebas. Nah, cara membesar kecilkan fontnya tinggal digeser seperti ini ya. Tarik dari pojoknya. Kemudian tekan Ctrl K supaya teks atas dan bawah itu terpisah. Kemudian ini tinggal digedekan. Agak ke atas. Kasih warna merah. Nah, kemudian bikin yang ini. Ini digandakan aja, klik seret ke bawah, klik kanan lepaskan. Oke, untuk ukurannya kita perkecil. Nah, seperti ini. Kita bikin ini ya, motifnya ini. Pakai rectangle. Klik, nah seperti ini. Kemudian kita bikin tumpul dengan shape tool. Klik dan drag. Nah, seperti ini. Kita seleksi teksnya dulu. Nah, klik kanan, order to front. Kemudian sambil tekan Shift, klik objek ini ya. Kemudian teksnya. Nah, tekan CE. Otomatis ya. Ini kasih warna putih, yang ini warna gelap. Hilangkan outline. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini caranya sama, tinggal copy dari yang sini. Caranya seret, klik kanan lepaskan. Nah, kita rotate dulu. Perbesar. Kita mainkan outline-nya. Kita hilangkan, klik di sini. Nah, otomatis tengahnya hilang. Klik kanan di sini untuk merubah warnanya. Nah, ini sedikit transparan, berarti dikasih efek transparan. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini tinggal mengambil dari sini aja. Taruh di sini. Yang ini juga taruh di sini. Kemudian yang ini taruh di sini. Agak pojok sini aja. Agak dikecilkan. Oke, seperti ini ya. Nah, cara memasukkan gambarnya, kita cari dulu gambarnya. Kita masukkan dengan cara klik file import. Kita cari gambarnya. Oke, yang ini kita masukkan dengan cara power clip saja. Klik gambarnya, klik menu objek,
Power Clip, Insert Frame, klik di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian gunakan dengan cara yang sama. Seperti itu ya. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, mari saling diskusi di kolom komentar. Sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.